Halo, halo. Halo, halo. Halo, ada Mas Fatur sama Mas Rezi. Halo, saat malam. Sambil kita nunggu pihak eh, orang yang mau kita ajak ngobrol bareng di sini. Gue sapa-sapa dulu kali yang nonton ya. Halo semuanya, Rezi, Fatur. Si Maflex sudah datang nih. Kita undang aja kali langsung ya. Sebentar. Apa kabar nih teman-teman nih? Sekarang tuh malam apa ya? Jumat malam ya sekarang tuh ya? Iya, Jumat malam nih. Lagi pada ngapain nih Jumat malamnya nih teman-teman nih? Oke, kita undang. Kita undang Cinemaflex ya. Selamat Fatur. Sambil gue siap-siap dulu sambil nunggu pihak Cinemaflex dulu ya sama pihak Agri, oke? Sebentar. Halo. Halo. Jangan dong. Halo. Halo. Danindra. Oke, Mas Bagus. Halo Bang Danindra. Yoi. Kita ini tunggu dulu ya Mas Bagus ya. Kita tunggu dari Agri Movie dulu ya. Boleh. Oke. Masih santai kok di sini. Oke. Lagi di mana nih Mas Bagus nih? Lagi di kosan aja sih ini. Oh, lagi di kosan Nyari aja. angin. Halo. Kayaknya rame banget. Itu di situ, baik Mas. boleh aja. Bisa di mute nggak ya ini? Tolong dong. Rame banget nih kayaknya Mas di situ ya. Lagi Iya, pada sorry, ngapain, Mas, aku di nggak sana, bisa kondisiin fans nih. Mas? Ih, Ya lagi santai-santai aja, ngobrol sama Oh. teman-teman. lagi di Jakarta, Mas? Apa di mana? Lagi di Jakarta. Ya, ini Oh, teman-teman FRTP juga. Oh, teman-teman FTV juga. Oke. Yoi. Iya, ini udah banyak yang datang nih. Dan Halo. kita sambil teman-teman. tunggu dari pihak Agri Movie dulu ya. Ntar kita Iya. coba hubungi, oke? Ini sama ini ya? Indra di mana, Indra? Sekarang. Aku kira di Jakarta ya. Lagi di Bogor kebetulan. Bogor. Ada Iya. agenda ke Jakarta nggak nih? Ada dong, Mas. Nanti ya kita. Wih, Agri Movie udah datang nih. Oke. Telat Kita undang ya Agri Kok Movie manggilnya ya. Mas sih? Halo, oke. Jangan Mas dong. Kakak apa? Abang apa? Aduh. Jangan dong, nama aja. Halo, dong. udah ada nih Mas Irfan. Halo. Mas Irfan. order. Halo Mas Irfan. Pegang ya. Halo Mas Irfan, suaraku masuk gak Mas? Halo. Bentar, Mas. Waalaikumsalam. Halo, Assalamualaikum. Mas Irfan. Suaraku jelas gak Mas? Jelas Pak Indra di aku. Oh, sebentar kita atur-atur dulu ya, biar ini dulu. Halo teman-teman nih, sambil kita nunggu jaringan kita sama-sama enak nih. Gue sapa-sapa dulu nih yang lagi nonton nih, banyak banget nih. Ada Asti, ada Hafiz, Andre, Agung, Nala, halo Raihan, Rajwa, Salsabila, halo semuanya. Selamat datang. Oke, sebentar. Mas Irfan, sudah kedengeran suaraku Mas? Sudah. Masuk. Aman. Oke. Nah, oke, kalau gitu kita coba mulai aja kali ya. Boleh. Buat teman-teman yang di sini yang lagi nonton, dan buat dari pihak Cinemaflex, dari pihak Agri Movie juga, selamat datang di acara live bersama Mari Belajar Film di volume yang kedua. Karena di acara sebelumnya itu kita udah pernah ngadain, dan itu tuh kita ngobrol bareng sama Metro Cinema Kemang sama Cinema Darurat, yang dimana mereka merupakan penyedia ruang film alternatif, dan kita juga ngobrol sore-sore santai di sana. Nah, di episode kedua ini gue juga pengen lebih rileks aja, santai aja, kita kayak ngobrol biasa aja. Perkenalkan, sebelumnya gue Indra, gue perwakilan dari Mari Belajar Film. Di episode kedua ini gue pengen ngobrol santai nih sama
sama akang-akang, sama mas-mas dari pihak Cinemaflex sama dari Agri Movie. Terima kasih sebelumnya buat Mas berdua sudah nyempetin waktunya. Mungkin sebelum masuk ke pembahasan, boleh perkenalkan diri dulu kali ya dari pihak Cinemaflex nih. Ada siapa nih dari Cinemaflex nih? Halo Mas Irfan, Halo, Indra, halo, dan halo. teman-teman yang hadir. Kenalkan, Ya, aku Bagus. Kebetulan bagus. aku adalah koordinator atau ketua Mm, gitulah, ketua mm, mm, Cinemaflex mulai mm, tahun 2021 sampai mm. sekarang. OTW Oke, dilengsarkan ini. oke, Jadi oke. pas online. Oke, berarti kita panggil Mas Bagus aja kali ya, Eh, sepakat ya. Nama aja lebih asik sih Bagus, kayaknya. bagus, Kan mau bagus, santai bagus. kan? Iya. Santai. Bagus saja. Mas Irfan panggil Oke, Bagus saja. bagus, Oke, bagus, siap, oke. siap. Nah, dari Siap, pihak Mas. Agri Movie nih ada dari Baik. siapa nih namanya nih? Oke, sebelumnya Dari pihak perkenalkan. Agri siapa nih? Boleh nih, kenalin dulu. Oke, nama aku Irfan Hafid Alfansyah, dari perwakilan Agri Movie. Ya, oke. Di Agri Movie sebagai wakil ketua Agri Movie. Hmm, Kebetulan ketuanya ada sebenarnya di samping, cuman lagi keren ngurusin banget. ini. Kebetulan Keren lagi bareng. banget. Ada kerjaan yang Lagi apa? harus diurusin bareng-bareng gitu. Oh, lagi bareng ya. Yes, yes. Sebelumnya salam kenal Mas Bagus Oke, sama oke. Mas Oke, Daninda. Mas. Ya, oke. Oke, Mas Irfan, salam kenal juga. Semoga keadaannya lagi pada sehat. Ini BTW lagi Mas Irfan lagi Bogor di Jakarta apa di mana Mas Irfan? Lagi di Bogor. Kebetulan lagi di Bogor. Oh, lagi di Bogor. Dekat kita ngopi apa? Kita dekat nih soalnya. Di mana? Masnya di mana? Dekat banget nih sama IPB nih di Dramaga, Mas. Halo, halo semuanya yang nonton. Halo, halo. Koneksi ya. Koneksi nih ya? Oke, nggak apa-apa. Ya. Halo? Ini agak Oke, putus-putus nih Mas suaraku nih, Mas. Halo, halo. oke. Halo, halo. Masuk nggak suaraku? Masuk, masuk, Mas. Udah, kita sambil Masuk. lanjut aja. Kita sambil lanjut aja. Oke, oke. Oke, karena ini ngobrol juga santai ya, kita juga pembahasannya gak usah yang berat-berat aja. Sebenarnya kan Ya. background kenapa gue bikin acara ini sebenarnya lebih ke kita ngobrol santai aja gitu sore-sore kan. Tapi kan karena ini udah malam jadi ngobrol malam kali ya. Karena apalagi kalau untuk masalah keluar-keluar juga belum ada waktu nih, belum ada waktu yang pas gitu. Jadi kita ngobrol aja di sini santai, oke? Jadi nih, kan ini udah lumayan banyak yang nonton, ada 2000 berapa nih yang nonton nih? Banyak banget ya. 2000. Oke, nah 2000 kelas berat. mungkin kan ini kan MBF lagi bareng sama Cinemaflex sama Agri Movie nih. Nah, mungkin ada teman-teman yang belum tahu nih Agri Movie sama Cinemaflex itu apa. Boleh dong dikasih tahu dulu dong dari Agri Movie deh. Agri Movie itu apa sih buat teman-teman kali aja ada yang belum tahu. Masih depan. Oke. Agri Movie itu organisasi mahasiswa yang bergerak di bidang audiovisual, khususnya perfilman, yang langsung dibawahi Sekolah Vokasi IPB yang berdiri sejak 2008, tepatnya tanggal 20 Mei. Udah lama juga. Udah lumayan lama juga ya Mas ya? Iya, lumayan lama juga. Oke. Oh, jadi bisa dibilangnya UKM aja berarti dibilangnya ya? Lebih singkatnya atau Iya, bisa dibilang UKM. Kalau di kami sendiri sih bilangnya organisasi mahasiswa atau Ormawa bisa disebutnya. Ormawa, oke. Oh, di PB itu Ormawa ya, oke. Jadi itu dia tadi teman-teman, kalau Agri Movie itu organisasi yang berbasis audiovisual tadi ya Mas ya? Di bawah payung IPB ya, Institut Sekolah Vokasi. Oke. Sekolah Vokasi IPB, oke. Nah, kalau Cinemaflex nih, Mas Bagus nih. Cinemaflex itu apa sih Mas Bagus? Coba kali aja Oke, halo, tahu Mas Bagus. Ya, teman-teman IKJ pasti udah tahu Cinemaflex itu sebenarnya dulu Cinema Sabtu, intinya kita muterin film di hari Sabtu gitu. Cuman karena kita mau biar lebih fleksibel lah, lebih sans gitu, akhirnya diganti jadi Cinemaflex. Jadinya fleksibel. Tapi intinya kita pokoknya muterin film aja sih, baik dari film-film luar nih, terutama film yang udah masuk festival gitu kita diskusi sama film-film IKJ. Simple eksebisi film aja. Iya. Oh, mungkin teman-teman ada yang belum tahu nih Mas Bagus, IKJ itu apa sih Mas? Ada yang belum tahu nih kayaknya teman-teman di rumah nih. Menurut kayak Agri Movie tadi, kita tuh Cinemaflex juga adalah UKM gitu, unit kegiatan mahasiswa di
FFTV IKJ, Fakultas Film Televisi Institut Kesenian Jakarta. Oke, oke. Jadi kurang lebih hampir sama lah ya, kayak sama-sama UKM di salah satu kampus gitu ya. Oke, Ya. kalau gitu. Terus kalau Cinemaflex itu udah dari berapa lama sih Mas Bagus? Kan kalau tadi Agrimovie itu dari 2008 ya? Maksudnya udah lumayan lama banget, berapa tahun tuh? Kalau Cinemaflex tuh dari kapan dah Mas Bagus? Oke, pertanyaan Cinemaflex sejak kapan? Pertanyaan yang cukup Hmm. bagus. Hmm. Jadi aku mau jujur aja nih. Iya. Kemarin tuh kan karena ada Eh. transisi offline online gitu kan. Jadi Ah, ada ah. sedikit kesalahan pengarsipan gitu lah. Jadi sekarang Oke. emang aku lagi ini nih mau ngerapiin data Cinemaflex, termasuk aku mau telusuri sejarah Cinemaflex Ah. aslinya itu kayak gimana gitu. Ah, ah, Karena aku oke, juga oke. masih proses mencari itu sih, Apa tuh? lahirnya kapan tuh masih aku cari gitu Oke, aja. oke, oke. Oke, oke. Tuh di komentar juga ada tuh dari Asti Adianti tuh. Aku pernah nonton Sinema Sabtu tuh. Wih, dari orang lama nih Mas Bagus nih berarti nih. Soalnya kan sekarang udah Halo. rubah kan. Jadi Cinemaflex sekarang dulu Sinema Iya. Sabtu. Oh Wah, iya, keren, keren, keren. kalau Cinemaflex Hah? tuh sejak 2018 berubahnya. Oh. Cuman Cinema Sabtu aku masih telusuri. Oh, jadi kayak kalau perubahan nama itu gara-gara biar lebih fleksibel aja gitu ya Mas ya? Tadinya kan Iya, setiap iya, iya. Sabtu berarti tadinya Mas ya? Dulunya saya Sabtu, tapi sekarang udah Oke. fleksibel. Oke, oke. Nah, oh iya, sebelumnya buat teman-teman nih kalau ada yang mau nanya atau apa, tulis aja di kolom komentar. Tanya apa aja silahkan. Lebih santai aja, nggak usah kaku-kaku. Tanya aja, biar seru-seruan kita. Oke, pertanyaan selanjutnya nih buat Mas Bagus sama Mas Irfan. Kalau kalian sendiri itu lebih dominan ke arah produksi kah, edukasi kah, atau lebih ke eksibisi semacam pemutaran, festival, dan lain-lain gitu. Nah, kalau kalian tuh lebih condong kemana sih, dominan kemana? Mungkin dari Cinemaflex dulu mungkin boleh. Dari Mas Bagus. Cinemaflex itu emang sebenarnya kita core-nya murni di eksibisi aja. Oh, di Sempet sih eksibisi. kita produksi sekali, pernah itu diputerin di Forkomjak. Tapi itu kayak cuma jadi kegiatan apa ya? Sekali-kali lah spesial gitu. Oh, Jadinya kapan itu kita Mas? eksibisi. 2019. Oh, belum lama ya. Pasti Produksi, baru-baru, oke. iya, terus diputer di Forkom 2019 waktu itu. Oh, di Jogja. Tapi berarti fokusnya lebih ke apa tadi, eksibisi berarti Mas ya? Eksibisi, eksibisi Oke, offline, pemutaran online. Oke, Yes, oke. benar. Oke, kalau dari apa, Mas Irfan nih, dari Agrimovie itu lebih kemana? Lebih ke produksi kah, edukasi kah, atau eksibisi lebih dominan mana gitu? Masih sama kita nggak nih, Mas Irfan nih coba. Halo Mas. Koneksi. Mas Bagus, Mas Irfan masih ada nggak? Atau Mas Irfan jaringan nih muter-muter sih. kayaknya? Waduh, Lift. malah left. Aduh, nggak apa-apa, nggak Jaringan, apa. jaringan. Kita sambil ngobrol-ngobrol santai dulu aja. Yo, Nanti yo. dia masuk lagi. Berarti Mas Bagus, apa tadi? Kalau misalnya kan lebih seringnya di eksibisi ya. Ada ini nggak sih? Ada rencana gitu misalnya kayak bareng-bareng nih Cinemaflex kita bikin produksi film gitu atau satu hal lain gitu selain eksibisi aja gitu. Ada nggak sih kira-kira Mas? Kalau yang berhubungan sama film, ada sih kepikiran kita produksi bareng gitu. Tapi enggak ini sih, aku rencana enggak pengen yang atas nama Cinemaflex itu karena kayaknya agak ribet Oh kampusnya. iya, betul. Kalaupun kita akan produksi sih, aku mikirnya ya udah buat main aja lah ibaratnya, kayak ya udah teman-teman anggota Cinemaflex. Udah kita ibaratnya refreshing dari dunia eksibisi gitu. Oke, betul. Sambil lalu lah. Ya, iya. Berarti lebih ke ini ya, maksudnya Cinemaflex tuh kayak kita tuh wadahnya gitu. Yuk kita belajar di situ, kita produksi gitu di luar. Iya, benar-benar. Ini kayaknya Mas Irfan juga udah minta ACC nih. Sebentar Mas Irfan, udah di ACC nih. Belum masuk nih, bentar ya. Agrimovie is unable to join tuh. Sebentar ya Mas ya. Coba aku yang undang aja ya Mas Irfan ya. Oke. Sebentar ya Mas Bagus ya. Kayaknya cerah tuh di Jakarta ya Mas ya. Masuk lagi Mas Irfan. Alhamdulillah cerah. Ya kan enggak. Halo Mas. Halo, mohon maaf nih. Aduh. Iya, welcome back. Santai. Agak Santai, terganggu. Mas. Udah aman insyaallah. Oke, sip. Ya tadi Mas Bagus cerita bahwa ada gak sih rencana buat produksi gitu, nggak selain eksibisi gitu di Cinemaflex. Jadi Mas Bagus bilang, ya mungkin Cinemaflex bisa jadi wadahnya aja tempat kita ngumpul belajarnya, tapi kita produksi di luar. Nah, kalau dari Adi sendiri tuh, gimana nih? Lebih ke condong produksi kah, edukasi kah, atau eksibisi pemutaran film? Kalau Agrimovie sih lebih merata sih. Eksibisi juga ada, edukasi juga, produksi juga. Jadi lebih merata, apalagi kalau di Agrimovie itu juga punya
divisi-divisi yang mengurus produksi, mengurus edukasi, eksibisi pun juga seperti itu. Jadi kayak lebih merata sih, edukasi pun kita jalan, nggak hanya untuk internal tapi untuk eksternal juga, bisa lihat di media sosial Agrimovie juga. Iya, betul. Oke, jadi lebih ke merata aja ya berarti ya. Terus Iya, kalau merata. berarti kalau produksi juga berarti tergantung ini ya Mas. Maksudnya apakah dijadwalin setiap angkatan harus satu gitu atau gimana? Kalau produksinya di Agri itu gimana? Kalau di Agri, kalau di kepengurusan tahun sekarang tuh rencananya memiliki mau ada 2 kali syuting nih, kalau nggak salah 2 kali syuting sama syuting web series, rencananya seperti itu. Wih, keren banget nih. Itu keren. itu yang udah direncanain dengan pembuatan naskah dan lain-lain itu dari Agrimovie sendiri. Oke, Jadi berarti ada lebih batasan. Oh, nggak ada batasan lah ya, kalau misalnya mau syuting kita syuting aja gitu ya, kita produksi aja gitu ya. Berarti kalau betul. Oke, itu dia. Nah, pertanyaan selanjutnya nih. Nah, Cinemaflex sama Agrimovie sebenarnya daily activity-nya apa sih, atau ada prokernya nggak sih? Boleh dari Agrimovie dulu deh, dari Mas Irfan siapa? Apa sih daily activity-nya gitu, atau prokernya lah mungkin? Kalau proker dari Agrimovie sendiri itu kan tadi sempat nyebutin Agrimovie juga di bawah naungan SVPB. Jadi masih ada pantauan juga dari kalau di kami tuh namanya Komisi Disiplin dan Kemahasiswaan. Jadi ada juga kayak pendanaan dan lain-lain, tapi tetap harus tetap dari under control dari Komdisma itu tersebut. Kalau dari program ada 2, yang pertama RKT dan non RKT. Kalau yang RKT itu kami ada 4, yaitu pertama studi banding, gala premier Agrimovie, terus workshop, dan yang terakhir brief Bogor Independent Film Festival. Kalau itu yang RKT itu yang under control dari Komdisma, atau kalau kami sebutnya sih DPM ya, Dewan Perwakilan Mahasiswa gitu. Tapi kalau non RKT kami juga ada banyak seperti kita ada kegiatan rutin kayak bedah film, ada sharing session, ada fokus on, ada rekomendasi film gitu. Untuk lebih pemerataan tadi sih, selain eksibisi kita juga edukasi dan juga produksi itu tadi. Oh, berarti canggih juga nih kayaknya Agrimovie ya. Maksudnya kalau dilihat-lihat tadi kayaknya banyak banget tuh. Dari bedah film tadi apa tuh, ada fokus on, ada banding dan lain. Wah, keren Agrimovie. Tapi itu semua kan bisa kita lihat di sosial media ya Mas ya berarti ya? Bisa. Iya. Pantengin terus sosial media Agrimovie pasti ada tuh. Di feed ataupun di story-nya tuh. Oke, keren. Nah, itu dia tadi dari Mas Irfan nih. Kalau dari Mas Bagus nih, Cinemaflex itu apa sih daily activity-nya nih Mas nih? Daily activity zoom kali ya. Itu kalau di kita kayak gitu. Sama terus dulu kita. Iya kan. Sampai ini dikit intermezzo aja. Sampai karena kita udah enak sama Zoom, itu kita tuh pernah make apa sih? Room, aku lupa deh, pokoknya ada room gitu namanya. Polar room atau apa gitu. Akhirnya itu ya room yang kayak jadinya games gitu. Buat meeting, apa namanya? Oh, buat meeting. Ada lah ya, virtual gitu lah, virtual meeting, cuman jadi kayak Discord gitu. Kayak Discord gitu apa gimana? Bukan, bener-bener kayak game. Jadi kayak kita bisa jalan-jalan tuh bukan? Bisa jalan-jalan. Kumo space. Saking udah space banyak lah. Waduh, kan Anda, mohon maaf, Anda juga merasakan kuliah dengan meet setiap hari gitu. Jadi mohon maafnya. Udah bosan dengan raise hand ya. Bisa. Udah bosan sama hand ya Allah. Benar. Udah itu sampai aku dan teman-teman tuh ngulik tuh apa nih biar kita nggak bosan nemu Kumo Space. Jadi bagi Anda yang ingin menggunakan Kumo Space agar tidak bosan, cek aja. Tapi ini masih ada ini nggak Mas Bagus, kayak tetap ada agenda rutin gitu dari Cinemaflex atau apa gitu? Ya, nah ini menjawab jawaban serius. Iya. Kalau lebih ke daily program kali ya. Program kita itu semua orientasinya emang cenderung ke eksibisi, kayak ada regular screening. Terus setiap kali kita muterin film. Regular screening itu lebih cenderung kita nyari film dari luar gitu. Terutama yang udah festival gitu lah, kita cari tahu. Terus ada special screening itu kalau hari-hari besar kayak hari film nasional. Yang spesial nih, yang spesial lagi selain itu ada aku ngadain IKJ Cinema kemarin aku sama teman-teman. Itu IKJ Cinema. Khusus. Oke. Ya, kita muterin film-film khusus anak IKJ gitu. Ya, anak kampus. Khususnya ini sih tapi praktika sama TA. Praktika itu apa tuh Mas di kampus IKJ itu Mas?
Oke, praktika itu tugas besar lah, kayak hajatan besar di semester 4. Kalau aku bilangnya sih semacam pra-TA kali ya. TA tapi semester 4. Oke. Karena Kalau skalanya di sama, produksi film. kalau di IKJ itu berarti itu ya Mas ya, maksudnya di semester 4 ya mahasiswa diwajibkan membuat film namanya praktika itu ya Mas ya, di semester Itu 4. dia. Ya. Oke, Nah, oke. padu. Berarti kalau misalnya apa? Tadi kan kalau Mas Bagus bilang suka ada screening-screening gitu. Dan apa? Itu tuh metodenya tuh gimana sih Mas? Maksudnya cara pemilihannya gitu. Dan ini juga mungkin pertanyaan berlaku buat Agri Movie juga. Kalau misalnya kalian suka ada screening film gitu, misalnya pertimbangan apa sih yang kalian pertimbangkan buat kayaknya film ini bakal masuk gitu? Apakah dari genre, tema acaranya atau yang lain-lain gitu? Mungkin dari Mas Bagus boleh. Biasanya apa tuh pertimbangannya gitu? Oke, kalau di festival film Hmm. itu kan Hmm. sangat umum adanya programmer ya. Iya. Iya, Jadi iya. programmer atau program Hmm. director gitulah. Nah, di kita tuh Hmm. juga ada program director. Hmm. Dia Hmm. yang nentuin tema. Hmm. Bisa Hmm. tema yang ditentuin di awal rapat dulu tuh, rapat jadwal Hmm. Februari, atau bisa Hmm. juga Hmm. ngerespon tuh sekarang lagi rame apa gitu. Akhirnya tentuin Eh, tema. eh. Nah, dari situ Eh. biasanya sih teman-teman tim di bawah programmer tuh ada kurator yang jalan Hmm. nyari film. Hmm. Kadang kadang kita baca-baca katalog JAV atau katalog Oh festival-festival iya film iya. apa gitu. Atau ada yang pernah nonton apa, pokoknya random nih dengan Eh. mengusung tema yang sama. Nah, biasanya kita langsung deh hubungi tuh teman-teman pemilik filmnya, saudara atau produser, kayak gitu. Cuman nggak menutup kemungkinan nih buat teman-teman yang mau ya submit film lah ibaratnya, karena kita emang nggak buka submit your film itu nggak ada. Tapi sebenarnya Oh, kita nggak ada. diam-diam lah kita buka kesempatan buat teman-teman boleh Oke, DM oke, aja oke. gitu Kak, kalau mau Eh. submit film gimana. Oke, Metodenya jadi kayak gitu sih secara simpelnya. oke, oke. Oh, berarti kurang lebih kayak gitu. Iya, iya, iya. Tetap dari tema juga ya, maksudnya dipikirin sama Tema. program direkturnya tadi kan ya. Dan juga Iya. kalau misalnya ada yang submit ya bisa dipertimbangkan dengan banyak faktor-faktor lah gitu ya, Mas ya. Oke, oke. Iya, iya. Kalau dari Mas Irfan sendiri biasanya kalau dari Agri nih, misalnya dari Agri bikin apa? Screeningan film gitu. Sama kayak Cinemaflex gak tuh perbandingan apa? Pertimbangannya tuh dari tema atau ada pertimbangan lain gak sih misalnya region kah atau apa gitu? Kurang lebih sama ya. Kalau di Agri itu yang tadi aku sebutin tuh ada brief. Itu film festival yang Bogor Independent Film Festival. Situ juga ada screening filmnya. Jadi untuk masuk sih ternyata kalau submit sih terserah ya, jadi dari umum gitu. Kalau untuk region sih kayaknya enggak sih. Kalau dari dulu biasanya ada yang dari Jogja, ada yang dari Jawa Timur ya. gitu juga, macam-macam juga. Kalau untuk pemilihan screeningnya biasanya kita ada yang namanya kurator untuk mengkurasi film. Jadi mungkin kalau dari Agri itu biasanya setiap kepengurusan brief itu memiliki apa ya standarisasi untuk masuk ke brief itu tadi. Kayak misalkan ya paling yang umum ya nggak boleh sara gitu. Mungkin iya. Mungkin yang tidak menyinggung suatu hal atau gitu. Mungkin yang ngomong kayak gitu. Tapi biasanya kita juga kasih hak untuk kurator untuk mengkurasi film. Oke. Oh, berarti kurang lebih sama ya Mas ya, maksudnya iya, tetap sama. paling dari tema dengan standar kayak tadi tidak mengangkat sara dan lain-lain. Mungkin itu bakal standar lah ya kayak gitu. Karena biar enak juga gitu kita nontonnya. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Mas Irfan, Mas Bagus. Sebagai UKM kampus, tadi aku bilang kita sebutnya sepakat UKM aja kali ya, atau organisasi. Seberapa apa ya disebutnya? Apakah kampus itu sangat berperan gitu buat UKM kalian gitu? Misalnya apakah dari pihak kampus ngasih dana, fasilitas atau pembinaan gitu? Apa sih kontribusi kampus biasanya buat UKM di UKM Cinemaflex sama Agri? Mungkin dari Agri dulu kali ya, boleh dari Mas Irfan. Kalau dari Agri sendiri perannya sangat penting sekali ya. Jadi pergerakan dari Agri Movie sendiri pasti dipantau langsung oleh kampus dan juga kami juga ada pembina sendiri. Ada pembina kalau juga dana, ya. Kalau dana itu juga ada suntikan dana yang tadi aku sebutin tuh ada RKT yang ada 4 tadi, 4 program RKT. Nah itu semua ada suntikan dana dari kampus. Ada suntikan dananya juga, oke. Ada dari kampus. Cuman kita juga harus setiap ada minimal rapat untuk rapat dengan DPM atau dewan pengawas supaya masih sejalur dengan apa visi misi dari sekolah vokasi juga. Terus
Kalau untuk fasilitas sih sebenarnya kalau offline sih ada sih di SVPB itu ada yang namanya student center. Itu untuk mahasiswa melakukan kegiatan ormawa, di situ disediakan tempat dan juga fasilitas gitu. Kalau untuk pengawasan juga kita juga ada pembina yang pembina Agrimovie yaitu Bapak Ika Sartika. Itu dia beliau merupakan dosen komunikasi di Sekolah Vokasi IPB. Jadi kayaknya perannya sangat penting banget ya dari kampus sendiri lumayan untuk juga ya. mengawasi Agrimovie. Iya, iya, iya. Oke, tadi juga iya berarti berperan banget ya, maksudnya pihak kampus yang benar-benar support UKM film buat terus bergerak gitu ya. Oke, keren-keren. Tadi juga apa? Kalau misalnya ketika nonton kan ada fasilitas offline-nya, ada gedung. Itu tuh gedung di IPB-nya, Mas, atau gedung di luar IPB? Di IPB sendiri tuh kayaknya Oh, di IPB sendiri. tahun ini barusan ini deh barusan jadi kayaknya student center. Baru-baru jadi gitu. Iya baru-baru jadi. Oke. Tapi kan sekarang lagi ini ya, lagi pandemi ya. Makanya usahain Iya nih, lagi pandemi IPB ya Agri, ayo kayak dong kita kosong. bikin offline ya. Bikin offline dong kita dong. Boleh tuh. Udah Boleh kangen tuh tuh kita asik nonton-nonton. banget. Iya, nanti Cinemaflex datang dari Jakarta, kita nonton bareng, oke? Oke. Yoi. Kita seru-seruan bareng. Oke, Seru-seruan tadi itu bisa. bareng. dari Agrimovie itu. Kalau dari Cinemaflex nih, dari apa? Dari Mas Bagus. Ini taruh ada dari Fatur apa nih? Birokrasinya tetap ribet tapi apa? Aduh, apa nih? Wah. Gak ikutan deh. gak Tahu ikutan banget, deh. tahu banget. Gak ikutan deh, gak ikutan deh. Ada alumninya kayaknya ya. Ada Support alumninya. tapi birokrasinya juga ribet juga. Iya, aduh. Pokoknya semangat lah untuk para anak organisasi. Yes. Kalau dari Mas Bagus gimana Mas Bagus? Dukungan dari kampus untuk apa? Cinemaflex Yang gimana Mas Bagus? pertama yang disebutin Mas Irfan tadi sebenarnya menjadi impian kami juga dukungan semacam itu. Iya. Sorry, ini aku cek dulu deh, nggak ada pihak kampus kan di sini. Gak ada tenang. Di sini santai Oke, Mas. mohon maaf Fakultas Film dan Televisi. Halo. Jangan. Aman di sini. Gak ada ininya kok. Anu nih, sebenarnya anu. Gak ada tukang baksonya di sini, gak ada. Tenang. Aman ya. Aman. Kan, Gak ada Direkod. jangan. Iya. Mas Gimana, yang ada di sini sebenarnya Fakultas Film Televisi kampus itu ngasih support. Yang paling utama tuh dana pasti. Dana pasti ya, betul. Dana yang paling utama. Nah, waktu offline dulu kan kita gampang tuh diawasi karena memang ada kegiatan embryiknya di namanya, kita punya semacam mini bioskop gitu di IKJ namanya Siuman Jaya. Nah itu ya bioskop yang sekarang lagi direnovasi, kayaknya udah jadi. Nah cuman sayangnya di online gini aku rasa karena emang ya semuanya ribet lah gitu. Akhirnya fungsi-fungsi pengawasan yang tadi disebutkan oleh Mas Irfan itu belum maksimal gitu. Belum maksimal, oke. Di kami, ya dana sih masih, Iya, tapi pengawasan seperti tadi masih kurang maksimal diterapkan ketika online kayak gini. Akhirnya aku dan teman-teman Cinemaflex itu lebih ke jalan sendiri. Iya. Dengan pengawasan minimal kayak Oke. Jadi semacam itu lah. Jadi ya udah kita dapat dana, kita ajuin semacam ini deh. Hubungan kita sama kampus sekarang itu masih sebatas minta uang saku aja gitu. Jadi sekarang. Waduh. Oke. Iya, ada anak kampusnya ada. Halo, FFTV IKJ. Ada yang manggil nih kayaknya. Terima kasih. Halo. Terima kasih Cinemaflex bisa berjalan karena dipercayakan di IKJ. Iya dong. Keren. Seperti itu. Ya, oke. Tapi tadi itu dia ya jawaban dari apa? Dari Mas Bagus sama Mas Irfan. Pokoknya ya sama-sama kita pihak kampus pasti mensupport UKM yang ada di setiap kampusnya. Demi kelancaran UKM-nya juga kan. Oke. Nah, iya ya pasti. Ini ada yang ada yang mau ngomong nih apa? Aku mau nanya nih Bang, tapi bisa ngomong langsung nggak? Kalau kita undang harusnya bisa kali ya berempat ya? IPB official nggak ada, dia nggak usah deh. Takut saya takut. Oke, Asti mau nanya ya. Udah kita invite Asti dulu kali ya. Ada temanku nih yang mau nanya. Kita undang dulu nanti baru kita lanjut lagi. Ayo, Asti tadi katanya dia mau ngomong tapi ngomong langsung. Boleh. Halo Asti, apa udah gabung? Asti? Halo Asti. Belum nih kayaknya. Bisa nih. Halo Indra, hai semuanya. Halo Asti. Saya perkenalkan diri dulu Asti, kebetulan sama pertanyaannya buat siapa? Boleh nggak? Aku mau nanya. Boleh dong. Boleh dong. Ngelek gitu deh. Iya nih. Ya deh, jadi tuh cerita dulu kali ya. Sebenarnya aku juga orang komunitas dulu, komunitas film.
Nah, yang aku Siapa rasain namanya? selama di Kenalin dulu dong. Dari Asti, mana? Asti. Kenalin dulu. Asti dari mana? Ya, Asti. Aku dulu di UNJ. Oh, halo Kak Asti. Kita tetanggaan, jadi nggak jauh-jauh banget. Oh iya. Rawamangun. Oh iya, jauh banget. Baik aja. Oke, oke. Apa Kak Asti? Tadi pertanyaannya apa? Iya, dulu tuh aku juga tergabung kan di komunitas film. Nah, Mm-mm. selama beberapa tahun itu ngerasanya Mm. komunitas itu kan orangnya silih berganti ya. Ya, Setiap betul, betul. setahun tuh orangnya masuk Betul. baru. Nah, Betul, challenge-nya tuh di situ gitu. Nah, Pada saat itu pengetahuan orang-orang di komunitas akan balik seperti ke awal. ya. Karena ada dede-dede gemas yang masuk ya kan. Nah, Ya, ya. buat buat Ya, ya. kakak-kakaknya nih jadi cukup challenging untuk mentransfer knowledge ke adik-adik gitu. Dan kita Ah. pun punya sebuah tanggung jawab untuk Hmm. mempertahankan kualitas dari outcome Ya, ya. produksi misalnya. Ya. Kayak di agri gitu kan ada produksi. Ah, Nah, aku tuh pengen tahu sih sudut pandang kalian dari segi outcome itu sendiri. Apakah kalian menetapkan standarisasi sebelumnya kita kualitasnya udah segini nih, misalnya bagusnya Oh, udah oke, 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 80%. oke. Kalau misalnya ada dede-dede, Ah. apakah dede-dede harus bisa jadi 80% itu gitu? Atau Hmm. ya udahlah, ini ada dede-dede ya nggak apa-apa gitu. Namanya Iya, juga iya. Ah. kita kan lagi belajar. Nah, pengen tahu Ah. sih portfolio kalian tuh kayak gimana gitu. Oke, oke. Oke, tadi itu dia tuh pertanyaannya Kak Asti tuh. Tadi kan aku recap boleh ya Kak Asti ya. Jadi pertanyaan Kak Asti itu tadi Mm-mm. bilang bahwa namanya setiap komunitas atau UKM film gitu. Ini kan kalau ini di kampus kan kita tempatnya. Kan pasti akan ada yang namanya perpindahan orang dari setiap angkatan ke angkatan gitu ya. Mungkin nih let's say kita sebut angkatan kita kalau dinilai sama kita sendiri udah di angka 80 gitu. Nah, terus nanti angkatan selanjutnya tuh apakah itu tuh harus standarnya 80 juga atau gimana tuh tanggapan dari Kak Bagus sama Kak Irfan gitu kan? Kan itu juga biasanya suka jadi berpengaruh ke orang kadang jadi malas masuk atau gimana gitu. Bener kan kayak Bener gitu Kak bener Asti? banget. Iya. Coba dari Bener, Kak. bahkan kampus tuh Hah? suka kayak, kok kamu nggak menang lomba sih gitu? Mana nih prestasinya? Suka ditrik kayak gitu. Iya, Nah, iya, itu iya, iya. cukup PR tuh. Oke, oke, oke. Oke, Mas Bagus tuh. Mas Bagus gimana? Dari Mas Bagus dulu dari Cinemaflex deh. Nanggepinnya. Oke. Terima kasih Kak Asti pertanyaannya. Ya. Kita ya jelas kita Cinemaflex gak ada tuntutan untuk menang lomba ya. Itu alhamdulillah kurang satu. Iya, iya. Terus kalau quality control Eh. semacam quality control gitu kali ya untuk UKM sendiri. Karena kita full eksebisi, jadi tolak ukur utama kita itu pasti penonton gitu ya. Jumlah kalau Iya. di online ya jumlah penonton, review gitu. Nah, untuk sekarang nih aku rasa sih karena masih efek mungkin kemarin kaget online itu ya. Sekali lagi karena online awal-awal online itu kita memang justru fokusnya ke quality control internalnya gitu sekarang. Oke. Sekarang Iya, jadi iya, online tuh iya. lebih ke gini. Tadi udah disebutin apakah teman-teman jadinya mau masuk atau enggak, itu kan juga Iya, iya, iya. bagaimana kerjanya gitu kan. Nah, aku Iya, iya. sebagai paling nggak sebagai ketua gitu kan juga yang bertanggung jawab untuk kontrol itu ya, maksudnya memastikan Iya, itu iya. baik. Nah, untuk sekarang ada semacam itu, ada memastikan di angka 80 terus itu ada, tapi fokus kami sekarang masih di internal. Jadi gimana hubungan antar teman-teman internal gitu. Iya. Sementara di program yang kita adakan itu yang jadi tolak ukur quality control adalah masih terbatas pada jumlah penonton, engagement, review gitu. Jawaban tuh sebatas itu. Oke. Oke, dari Mas Bagus bilang lebih ke karena Cinemaflex juga terfokus atau dominannya ke eksibisi, berarti lebih memfokuskan untuk quality control ke bagian internalnya dulu ya Mas Bagus ya. Maksudnya bagaimana memberikan komunikasi yang baik antar anggota, mungkin kurang lebih kayak gitu ya Mas Bagus ya. Oh iya, karena ini visi kita itu salah satunya menjadi ruang belajar. Jadi ya emang internal banget, ruang belajar eksibisi. Sama kayak ruang belajar film kok, ruang belajar alternatif. Jangan lupa di follow ya. Boleh tuh, boleh dong, boleh. Oke. Nah itu dia dari Mas Bagus. Oke, dari Mas Irfan nih dari Agrimovie. Tadi pertanyaan Kak Asti, silakan. Wah, pertanyaannya keren banget nih, sampai bingung nih jawabnya.
Tadi untuk point of view ya. Jadi ya sih kalau dari aku sendiri sih juga menjadi tertantang untuk lebih bagus daripada angkatan-angkatan sebelumnya. Jadi juga punya tolak ukur. Kalau di SVPB, kalau di Agri juga itu ada tuh hanya mahasiswa yang ada IPK-nya, tapi Ormawa juga ada IPK-nya. Jadi setiap tahun tuh ada nilainya. Jadi itu juga makanya tadi kan aku sebutin juga merata ya, nggak hanya produksi film, eksibisi. Jadi semua harus berjalan dengan lancar. Apa yang udah direncanain, apalagi yang RKAT itu tadi harus berjalan dengan lancar supaya nilainya ya IPK-nya naik lah daripada semester sebelumnya kalau anak mahasiswa mah gitu. Kalau untuk perfilman sih pastinya juga kalau dari kita sendiri sih tolak ukur untuk bisa lebih baik sih kayak ikut festival film gitu-gitu, mungkin bisa masuk ke platform digital. Nah itu termasuk prestasi lah untuk Agri-Movie dengan seperti itu. Kalau karena tahun-tahun sebelumnya juga ada tuh film-film yang masuk platform digital tersebut. Jadi menjadi tertantang juga untuk tahun ini juga kalau bisa sama, kalau nggak harus lebih lah gitu. Jadi nggak hanya permasalahan film, tapi juga nilai atau IPK juga dinilai lah kalau dari Agri-Movie sendiri. Jadi harus lebih baik dari nilainya. Oke. Agri-Movie cum laude. Oke. Ada yang komen tuh Fatur Agri-Movie cum laude tuh. Nah, tuh bisa tuh cum laude 4-0 tuh. Iya, abang-abangannya kayaknya nih Fatur nih ya. Iya. BTW Fatur juga di komunitasku juga gitu sih, ada nilainya gitu memang. Iya. Iya, aku juga jadi tahu tuh, ternyata ada ya. Maksudnya dinilai kayak gitu ya. Iya. Biasanya itu ngaruh gitu nilainya, Ndra, buat kayak misalnya orang yang nilainya bagus gitu, dia bisa turun ke project yang agak besar gitu. Aku penasaran sih sama Agri nih, karena kayaknya ekosistem kita agak sama. Ini gak sih susah nyari senior gitu yang mau ngajarin dede-dedeknya setelah senior-seniornya dikatakan lulus gitu. Kebetulan dari tadi nonton nih senior yang selalu mendampingi, selalu setia, Bang Fatur. Bang Fatur, terima kasih. Iya Mas Fatur nih. Jadi alhamdulillah adalah banyak senior-senior yang selalu memperhatikan dan mengawasi Agri sendiri. Jadi tetap dalam kualitas yang harus bagus gitu juga. Jadi juga banyaklah pengawasan dari Agri-Movie, hanya ada dosen juga, ada dewan pengawas juga dari alumni juga. Iya, oke. Tetap ada yang ngawasi itu ya. Tetap ada banyak banget. Oh iya, tadi apa Mas Bagus jadi mau nanya tuh tadi Mas Bagus. Skip tadi Mas Bagus mau nanya apa tuh tadi tuh? Kayaknya jawaban masih ini sih, masih masalah IPK tadi menarik banget. Aku mau maksudnya IPK itu emang IPK teman-teman di kampus itu atau emang ada sistem IPK sendiri, ada sistem nilai sendiri di Agri-Movie dan juga KSP? Jadi dari Agri mungkin atau gimana? Iya, dari Agri. Oke. Kalau IPK sendiri bukan dari mahasiswa tapi dari program kerja yang dijalankan. Jadi tadi tuh mungkin udah gue sebutin tuh ada RKT sama non RKT. Jadi yang diawasi oleh Dewan Pengawas dan juga Komdisma itu yang RKT, yang itu yang dapat dana dari kampus gitu. Jadi kampus tuh kasih dana, suntikan dana, dan dilihat tuh dananya tuh berjalan dengan baik atau enggak gitu, ataukah dana kemana-mana atau akhirnya jalan dengan baik tuh masih diawasi oleh DPM. Jadi banyak penilaian sih, kayak acara harus berjalan dengan lancar, mungkin dengan jumlah partisipannya ada minimal, mungkin terus juga acaranya nggak monoton dan gitu tuh ada banyak lah penilaian dari Dewan Pengawas Mahasiswa sih. Jadi IPK dari situ, dari program-program RKT yang dijalanin dari Agri-Movie sih. Aku juga jadi baru tahu tuh kalau ternyata ada ya, maksudnya ya ibaratnya kayak salah IPK-nya sendiri gitu di UKM-nya. Oh iya, aku juga jadi tahu hal baru nih kayak gitu. Oke. Menarik. Jadi emang penilaian untuk program itu ya? Iya, program yang dapat suntikan dana dari IPB sendiri. Jadi sebenarnya kalau tadi
Mas Bagus tadi agak iri, saya juga iri karena kebebasan yang didapatkan gitu. Jadi ya harus sama-sama bersyukur lah ya. Iya, iya. Paham, paham. Oke. Tapi tadi kalau Kak Asti tadi aku dengar kayaknya ini. Apa? Aku jadinya memahami kalau IPK teman-teman tuh jadi Hah? pertimbangan juga gitu nggak sih? IPK teman-teman di akademik jadi pertimbangan di komunitas gitu nggak tadi? Oh, Iya, agak beda Mas konsepnya. Kalau di gimana? kita itu ada salah satu divisi yang fungsinya kayak HRD di kantor-kantor. Ya, Jadi dia bakal menilai teman-teman komunitas, misalnya ada yang fokus ke kamera, ada yang fokus ke directing, ada yang script writing. Ya. Setiap berapa bulan gitu mereka kayak ada inkubasi gitu buat belajar sesuai majornya mereka masing-masing. Nanti ada output nilai nih. Oke, kamu dapat skor berapa? Nah, dari skor itu kelihatan kan teman-teman yang nilainya tuh bagus atau tidak gitu, dan teman-teman HRD pun bisa menyalurkan ke project-project yang berbeda. Nah, kalau misalnya Mas Bagus didanain, sama di aku juga ada yang didanain tuh dari kampus, itu nilainya lumayan tuh bisa sampai puluhan juta. Nah, kalau handling puluhan juta itu kan tanggung jawabnya tuh rada gede kan buat ya, masa iya nggak masuk ke screening di sini, atau masa iya nggak dapat piala gitu. Nah itu fungsinya untuk memfilter dede-dede yang punya value bagus gitu Mas. Tapi ya apa ya, kita selalu menjaga untuk jangan sampai ada diskriminasi karena hal itu gitu. Karena balik lagi kalau misalnya komunitas adalah tempat untuk belajar gitu. Ya, oke. Jadi terbuka juga nih pikiranku ya. Ya, keren. Wah, makasih banget nih Kak Asti nih, keren banget tadi awalnya nanya ternyata ngasih insight. Sama-sama, jadi ada yang kayak gitu ya berarti ya. Iya, aku juga jadi tahu juga kayak ternyata di kampus lain juga ada yang seperti itu gitu. Iya. Makanya kan ini judulnya kita ngelihat komunitas film kan. Jadi kita bahas semuanya, kita bahas tuntas pokoknya. Oke, tadi Kak Asti udah kejawab belum nih pertanyaannya? Iya, udah. Gitu. Oke, kalau gitu Thank Kak Asti, you. terima kasih banyak ya Kak Asti ya. Lain waktu kita ngobrol lagi. Makasih Kak Asti. Tetap nonton ya Kak ya. Kita masih ada beberapa pertanyaan. Iya, aku keluarnya gimana sih? Iya. Kamu kick ya? Nanti Harus di-kick ya? lagi. Oh, oke. Bisa nggak Kak Asti? Oke, nah itu dia. Tadi Kak Asti banyak insight juga ya. Sampai lupa nih kayak tadi ngobrol off cam nih kayaknya kita harusnya nih. Oke, ke pertanyaan selanjutnya nih. Tadi udah ngebahas tentang apa? Kampus tuh gimana ininya, UKM sendiri gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya, sebagai UKM nih, kampus kalian masing-masing tuh mandang kalian tuh seperti apa sih? Maksudnya kayak kalian tuh dijadikan apa? Apakah kalian bisa dijadiin kayak acuan kalau ada lomba atau gimana? Atau lebih ke fungsinya tuh kayak dari sudut pandang kampus kalian tuh apa sih maksudnya? Mungkin boleh dari Mas Bagus kali ya. Kita dianggap sebagai UKM. Kalau Tempat lomba tuh belajarnya enggak. kali ya. Tempat belajarnya kali bisa dibilang. Lebih ke situ. Oh iya, karena ini juga kan di IKJ kan juga banyak fakultas kesenian, ada 3 fakultas kesenian. Iya. Seni rupa, film, sama pertunjukan. Nah, Iya. kita tuh emang buka kesempatan untuk teman-teman di luar fakultas film untuk join. Kalau bisa masuk juga ya. Bisa masuk juga. Kebetulan di 2 tahun terakhir ini ada teman-teman FSR seni rupa sama seni pertunjukan juga jadi pengurus Cinemaflex gitu. Jadi emang itu tadi sih poin utama yang dilihat oleh kampus, benar-benar tempat buat belajar sih. Jatuhnya kayak gitu akhirnya. Yap. Oke, lebih ke tempat buat belajar ya. Mungkin kalau untuk yang fakultas film, tempat lebih untuk mendalami, lebih belajar lagi, dan untuk fakultas-fakultas medium seni lainnya untuk belajar ke film. Mungkin lebih ke gitu kali ya Mas ya. Toh kan di kampus di kelas kan juga kita nggak terlalu bahas eksibisi ya. Yap. Kita ya nggak dapat materi seperti itu. Apalagi saya dan Bapak host yang sama-sama mayornya itu kan nggak dapat hal-hal kayak eksibisi. Akhirnya ya di Cinemaflex inilah tempat saya untuk mengadu dan mengais ilmu. Betul. Oke, kurang lebih oke. Kayak itu sih. Nah, kalau dari Mas Irfan gimana dari Mas Irfan? Kalau kampus tuh mandangnya gimana gitu? Kalau dari Agri sih mandangnya juga untuk wadah
sebagai wadah minat bakat sih, karena Iya, di minat sekolah bakat ya. vokasi IPB juga kayak belum ada jurusan tentang perfilman. Jadi Hmm, yang hmm. paling apa ya, paling nyerempet-nyerempet juga namanya Iya, jurusan komunikasi lah iya, gitu. iya. Jadi untuk jurusan perfilman sendiri yang bener-bener Hmm, belajar tentang perfilman sih belum ada. belum ada ya. Makanya dari kayaknya untuk sebagai wadah dari jurusan-jurusan lain gitu untuk masuk ke Ah. yang punya minat, suka bikin video, suka Iya, bikin film, bikin iya naskah ya, gitu, suka iya. acting. Nah, itu semua punya wadah untuk mengembangkan minat bakatnya sih kalau di apa Oh, UKM. Kalau untuk apa tadi eh. gacoan gitu ya. Ya, Sebenarnya kalau acuan, untuk acuan. lomba sih kalau untuk setahu Hmm, pengurusan aku sih belum ada sih. eh. Jadi untuk Belum ada lomba ya. festival film atau submit film tuh kayaknya dari Agri Movie sendiri sih, nggak sampai dari Eh, kampusnya sih, dari kepengurusan kita oke. sendiri sih. Oh, berarti lebih ke, jadi UKM ini juga buat ngelatih minat dan bakat kita juga ke bidang film Mm-mm. ya. Oke, oke, Kayaknya menarik, kalau menarik, dari menarik, menarik, kampus menarik, sih menarik. Ah, paling kasih saran mungkin dari pembina ini ada hmm, festival film gitu. Mungkin kalau mau ya, submit submit mungkin gitu sih, nggak sampai ah, disubmitin atau gimana itu masih tanggung jawab kita sendiri. oke, 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 kayak gitu ya. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya, Mbak. Nah, karena ini kan mengenai ini nih, apa? Mengenai kita ke arah transisi kita pandemi ini sekarang nih. Maksudnya kalau ngomongin pandemi sebenarnya nggak ada ujungnya dan kita juga capek sebenarnya bosan dengarnya. Tapi kadang kan ini juga perlu dibahas gitu buat evaluasi diri gitu. Nah, kalau dari Agri sama Cinemaflex nih, selama pandemi ini kegiatannya tuh gimana tuh? Apakah ada yang berubah, penyesuaian dan lain-lain sama kalau di pandemi ini tuh biasanya halangan untuk apa ya? Untuk melakukan sesuatu tuh lebih dari apanya sih? Apa dari keadaannya atau dari natur internalnya atau apa gitu? Ya pokoknya yang dampak dari pandemi lah gitu ke kita para UKM film gitu. Dari Mas Bagus boleh? Pandemi itu jelas Hmm. ya, benar tadi bikin kaget. Kayak dulu tuh Hmm. yang apa, aku tuh pernah ngadain sama Fitsi, itu menjadi salah satu Hmm. awal-awal juga ya screeningan Iya, online tuh. iya, iya. Ya dulu pernah tuh sama Fitsi kan. Hmm. Eh, Kalau Cinema sendiri emang dari awal 2020 banget itu emang udah latihan lah, berlatih bareng Sewan Hmm. Screening waktu itu kan. Hmm. Itu kita latihan teknis ngadain pemutaran tuh gimana. Hmm. Nah, seiring berjalannya waktu sampai berarti kan udah 2 tahun lah ya. Iya, iya. Aku menemukan yang menjadi challenge paling utama itu sebenarnya lebih ke Hmm. internal dan hubungan Iya. teman-teman gitu. Hmm. Karena beda banget, berbeda kita rapat di depan laptop sama ketemu langsung itu emang energinya nggak bakal nyampe kayak gitu. Beda deh. Nah Kehalang akhirnya malaikat gak enak ya. kurus banget seperti Iya, ini tuh kurus. sebenarnya ngobrol langsung lebih sabi kan sebenarnya. Lebih enak ya, benar-benar. Lebih enak kayak Iya, gitu. iya. Nah akhirnya yang menurutku jadi problem utama di pandemi ya, yang sampai sekarang masih aku cari gitu, Iya, iya. itu gimana buat teman-teman yang join, kan ini adalah ruang belajar itu, teman-teman Iya. yang join di Cinemaflex sustain gitu loh, bertahan di Cinemaflex dengan keadaan online, Iya, iya. dengan jauh. Betul, Karena betul. dari demografi FFTV aja kan emang macam-macam ya, di luar pulau gitu segala macam. Nah itu emang PR-ku dan teman-teman adalah gimana caranya walaupun online tetap ya tetap betah lah ibaratnya. Iya, iya. Gitu. Ya, salah satunya dengan Kumu Space tadi itu salah satu yang kita coba sih. Kayak gitu. Itu adalah iya, itu jadi masalah utama, bukan teknisnya justru, Iya, iya. tapi internalnya, heart to heartnya lah ibaratnya. Kayak gitu sih kalau dari Cinemaflex. Oke, oke, oke. Ya, kalau dari Agri gimana nih hambatan pandemi, maksudnya berdampaknya kemana? Kalau tadi kan Cinemaflex bilang dari internalnya sih sebenarnya ya. Kalau dari Agri sendiri, apa tuh yang perlu penyesuaiannya gitu di pandemi ini? Sebenarnya kurang lebih sih sama sih, internal memang berpengaruh banget sih. Ketika rapat kita nggak bisa ketemu langsung, jadi koordinasi agak susah gitu. Apalagi orang-orang yang harus kerja lapangan dan lain-lain harus dipindah ke online gitu. Jadi apa ya, agak susah juga kalau ngumpulnya gimana nih gitu. Yang diobrolin kadang miskom gitu-gitu. Tapi ya mau ya mau gimana lagi, kayak semua juga terdampak lah, bukan kita saja, bukan orang berpengalaman, tapi semua juga terdampak. Mau gimana lagi harus
harus berusaha untuk berkembang berprestasi gitu. Jadi ya nggak mau kesadaran diri sendiri itu harus dibangun dari awal gitu. Niatan komitmen dari join dari awal, join komunitas film tuh harus dibawa sampai akhir lah gitu. Ikut nggak hanya ikut join doang, masuk Zoom, cuman ya bisa interaktif, bisa on mic kah, on cam gitu kan. Itu sangat diperlukan banget tuh kayak gitu. Iya. Oke. Berarti sama ya, maksudnya penyesuaiannya tetap ya dari internalnya juga perlu. Yang biasanya kita ketemu ngobrol gitu ya, tadi yang Mas Bagus bilang, karena sekarang terhalang sama layar tuh kayak beda gitu rasanya ya. Sama kayak nonton film kali ya, kita screening bareng gitu. Susah banget kalau boleh nih. Layar. Waduh, aku banyak penasaran sebenarnya. Ini dong Mas Irfan, spill dikit dong. Gimana sih caranya tadi kan, biar kalau tadi Mas Irfan bilang komitmen sama kesadaran ya, itu menjaganya gimana tuh? Spill dikit dong. Kayaknya dikit seru. Mas Irfan tuh. Kayak seru nih, bahas internal nih sampai jam berapa nih? Jam 12 kita bisa bahas. Spill 1-2 trik aja. Iya, sak. Boleh 1-2 deh. Penasaran. Apa ya? Saya juga sebenarnya aku juga bingung gimana jawabnya ya sih, karena dari aku sendiri sih untuk kayak gimana setiap pembawaan atau enggak setiap kegiatan rutin tuh kalau bisa sih dilaksanakan dengan seru gitu. Jadi dengan kita kuliah tuh kan udah dari pagi sampai sore gitu, malamnya kadang ngerjain tugas, ngerjain apa. Kalau bisa jadi tempat pulang lah gitu. Jadi kan Green Movie kan jadi tempat wadah minat di film gitu. Minat sukanya dia, jadi dia suntuk dengan pelajarannya, tugas-tugasnya. Jadi Agri itu seru gitu, nggak ada beban. Jadi jadi kalau dari aku sendiri sih untuk kayak gimana caranya biar komitmen sih jangan dibikin beban sih setiap anggota gitu. Jadi dibikin seru gitu. Jadi untuk males kuliah mending Agri gitu kan. Gitu. Males kuliah ketemu dosen-dosen lagi mending ketemu Irfan gitu. Gitu. Boleh. Jadi dibikin seru aja sih. Jadi kalau di Agri itu ada divisi khusus namanya Imbang atau Internal dan Pengembangan. Jadi dia divisi yang khusus untuk bikin kekeluargaannya itu tetap jalan. Jadi nggak hanya output tapi juga internalnya juga jalan. Kalau tugas-tugas dari internal sih biasanya ikut mungkin grup tuh, kalau misalkan ada yang ngomong ikut ngeramein, mungkin terus juga setiap kegiatan Agri itu diselip-selipin yang seru-seru, kayak ada gamesnya biasanya ada berhadiah juga gitu. Jadi kayak sesimpel ulang tahun tuh diberi ucapan, dikasih gitu, pokoknya jadi rumah pulang lah Agri. Jadi nggak suntuk kuliah tapi bisa balik ke Agri dengan enak, santai gitu. Jadi itu kan seru lah. Dibikin seru kali ya. Terima kasih banyak. Dibikin asikin aja. Dibikin asik tuh Mas Bagus tuh ya. Waduh, sangat menjawab sih. Thank you. Kata Kak Asti juga can relate tuh. Iya, berarti emang Kak Asti juga kayaknya orang asik nih, seru nih. Asik. Waduh, Iya. Tapi oke, itu dia, oke. Thank you. Kategori terbaru ntar bisa tuh. Ntar kalau angkatan selanjutnya apakah kamu asik gitu kan? Iya, tidak. Iya, aduh. Penilaian asik. Apakah kamu wawancara suruh bikin jokes gitu kan? Boleh. Oke. Oh, boleh tuh. Thank you. Saya catat sekarang juga. Itu tips tuh dari Kak Irfan tuh, dari Mas Irfan tuh. Silakan, syaratnya bukan yang lain, cuman harus asik, nggak boleh garing. Oke, ini juga nih ada nih. Ini pertanyaan sebelum pertanyaan terakhir nih. Ini untuk Agri Movie dulu nih. Agri Movie juga kan aku juga sempat ngikutin ya, karena beberapa teman-temanku dan pengurus Mari Belajar Film juga, Mas Fatur kebetulan juga pengurus Mari Belajar Film dan menceritakan tentang Bogor Independent Film Festival nih, Mas Irfan. Nah, Bogor Independent Film Festival tuh sekarang tuh statusnya gimana sih Mas? Apakah sedang proses atau sedang pending atau gimana nih Mas? Mungkin juga kan teman-teman juga pengen kalau lagi online gini kan pengen submit film gitu biar screeningan. Nah itu boleh dong Mas singkat aja deh tentang Bogor Independent Film Festival. Bogor Independent Film Festival tetap masih jalan, juga tadi termasuk di program RKT, apalagi brief ini
eh, jadi program RKT terbesar. Jadi suntikan dananya paling banyak Paling dikerahkan di BRIF, besar, ya. paling besar di BRIF. Jadi Ya, apalagi BRIF itu program terakhir lah dari kepengurusan ya, AgriMovie. Jadi Ah. kayak apa ya, all in lah untuk bagusin Oh, BRIF gitu. Jadi oke, oke, bikin ya. BRIF tuh bagus lah setiap Ya, tahunnya. Apalagi ya, ya. setiap pengurus itu biasanya ditaruh paling terakhir. Jadi bisa all out lah untuk BRIF itu. Jadi tetap jalan, kalau nggak salah sekitar akhir tahun lah ya, September, Oktober, November lah sekitar. Tahun ini berarti bisa Mas tuh di Tahun September tahun ini. ini. Oke, itu Dan festival kebetulan film kan kalau ya. misalkan, ya boleh Iya. lanjut. Oke, ya, sorry Kebetulan, kepotong. Jadi berarti ya maksudnya buat teman-teman nih kalau misalnya tadi mau submit film tuh tungguin aja tuh. Karena Bogor Independent Film Festival bakal ada tuh. Iya ya Mas ya? ya pasti Iya, ada, sok pasti lanjut ya. ada. Ha. Terus gimana Mas? Ya kebetulan kalau Hmm. di program RKP sih rencananya berjalannya hybrid ya. Jadi Hmm. semoga bisa mereda pandemi ini, jadi bisa Amin, nontonnya amin, amin. bareng-bareng, Amin. bisa Harus dong, harus. ketemu komunitas-komunitas lain yang submit Iya, film iya. juga. Jadi kan Iya, seru harus. banget tuh kalau kayak gitu. Iya, Bertemu siap. dengan orang-orang yang mempunyai minat dan bakat yang sama dengan Iya, iya. latar belakang yang berbeda-beda, itu seru banget. Ya. Offline, jadi offline seru gitu ya festivalnya. Oke, berarti pokoknya buat teman-teman tuh yang tadi mau, kan pasti banyak juga lah yang tadi ku bilang bahwa pengen submit filmnya, tungguin aja tuh Bogor Independent Film Festival bakal ada. Nah, oke, selanjutnya ini untuk Cinemaflex nih buat Mas Bagus. Kalau misalnya teman-teman pengen ngikutin gitu apa screeningan-screeningan yang ada di Cinemaflex tuh, itu biasanya kita cara taunya gimana sih Mas Bagus? Terus kalau misalnya ada tadi kan sebenarnya sempat disinggung kalau misalnya ada apa ya, ada orang atau media atau satu kumpulan pengen kerjasama gitu sama Cinemaflex, itu sebenarnya terbuka lewat DM kan ya Mas? Atau ada ini tertentu gak sih dari Cinemaflex itu, misalnya mau opennya ketika di bulan apa misalnya, atau ketika ada program ini saja, atau gimana gitu Mas? Mungkin boleh diceritain Mas Bagus. Eh, ke- untuk sekarang kebetulan memang kita belum ada sistem kurasi yang ini, sistem kurasi dan submisi yang ketat gitu. Jadi emang ya udah teman-teman random aja, gabut aja, submit gitu, pasti nanti akan ditonton sama programmer terus akan dipertimbangkan kayak gitu. Nah, kalau kerja sama itu dulu pernah ada Jab HD itu dari Semarang, itu juga produksi film, maksudnya PH produksi gitulah. Itu juga pernah kerja sama kita. Terus kalau teman-teman mau, oh ya tadi untuk submit bisa DM, bisa ke email Cinemaflex itu cinemaflexfftv@ikj.ac.id, ada di Instagram. Iya. Pada intinya sumber informasi kita untuk teman-teman yang mau ikuti itu masih ada di Instagram Cinemaflex. Oke. Nah, ada satu lagi hal yang kita lagi persiapkan. Biasanya kan kita nonton tuh via YouTube ya, dengan teman-teman udah tahu lah YouTube. Nah, kita tuh nantinya akan pakai virtual cinema gitu. Jadi kita sekarang lagi ngegodok lah virtual cinema. Kalau teman-teman pernah nonton di Kineforum, terus Kinosaurus, virtual cinema seperti itu. Jadi kita akan ada satu wadah platform. Ada platform sendiri yang pastinya harapannya lebih pas lah daripada YouTube gitu. Gitu. Baik untuk si filmmaker, jadi kan udah ada watermark, invisible watermark gitu, lebih aman dari filmmaker. Tapi dari teman-teman yang nonton juga lebih kenyamanan juga sih, nggak di YouTube aja gitu. Experience juga gitu. Nah, bahkan kalau aku spill dikit nih, boleh kan dong. di virtual cinema nanti itu juga bakal kita bakal rencananya, ini masih di brief sih ini. Rencananya bakal nayangin film-film FFTV gitu yang selain film-film semester awal gitu loh. Jadi film yang kurang terdetek nih sama distributor kampus, kita akan angkat. Jadi akhirnya ya kita tayangin selama berapa hari atau berapa minggu di virtual cinema kayak gitu loh. Kayak gitulah melalui kurasi. Gitu. Teman-teman FFTV boleh nih langsung speak DM. Ya dihubungin aja, pokoknya apapun yang ingin kita lakukan boleh tuh di DM aja ke Cinemaflex, kita cari jalan tengahnya. Sabi banget. Ya. Benar. Iya, boleh. Iya, ini kita nggak kerasa nih. Pertanyaan tadi ada 200 nih. Tiba-tiba ada pertanyaan terakhir. 200. Oke, pertanyaan terakhir nih buat keduanya. Ini sebenarnya sepele, tapi kadang ini perlu diutarakan kembali lagi buat
buat evaluasi kita. Itu Mukni Husni tuh OTW DM tuh. Tuh ditunggu Husni. aja tuh. Banyak yang mau Anak nge-DM penyit. ntar. Iya, oke. Nah, buat Mas Bagus sama Mas Irfan, harapan ke depannya nih buat Agri, buat Cinemaflex itu biasanya apa sih harapannya? Atau untuk beberapa tahun ke depan lah. Kira-kira harapannya apa? Dari Mas Irfan boleh? Eh, untuk harapan dari Agrimovie sendiri sih ya untuk generalnya atau umumnya ya harus lebih baik dari kedepannya. Yap. Ya. Tadi banyak lah tadi juga disinggung juga oleh Kak Astri tadi juga. Kak Asti. Iya. Jadi harus menjadi tantangan kami juga untuk bisa lebih bagus lah dari kedepannya, dari mungkin IPK, mungkin dari produksi film juga gitu harus lebih lah pokoknya harus kedepannya banyak lebih lah ya. Lebih terus juga dan pasti dengan kondisi pandemi yang seperti ini harapannya juga kayak meningkatkan juga keinternalkan keluarga Agrimovie juga. Jadi nggak hanya join cuman senang film, cuman join juga kenal satu, kenal dua, jadi punya keluarga gitu. Jadi punya komunitas film yang sehat dan juga senang juga gitu untuk gabung dan juga sama-sama belajar lah untuk di perfilman di Agrimovie ini tersendiri. Dan juga mungkin bisa melakukan brandingan ataupun kerjasama mungkin dengan Cinemaflex atau amin dong, harus dengan Mari Belajar Film terus-menerus juga. Harus dong. Pastinya harapannya juga ingin terus belajar juga keluar gitu, nggak hanya di zona nyaman, cuman juga mengambil ilmu-ilmu dari luar juga, istilahnya kayak nge-branding Agrimovie di eksternal gitu. Oke, itu dia, amin. Semoga yang tadi disemogakan Mas Irfan tercapai, amin. Oke, dari Mas Bagus apa nih harapannya Mas Bagus? Pengen lebih mengenal teman-teman penonton dan juga komunitas-komunitas lain gitu ya, kayak teman-teman Agrimovie, banyak belajar akhirnya. Itu untuk eksternalnya. Nanti kan kalau kita udah mengenal penonton, teman-teman yang join Cinemaflex itu akhirnya kita bisa lebih tahu tuh program apa yang lebih bermanfaat kayak gitu kan. Terus kalau ke internalnya sih aku pengen lebih mesra aja sama pihak kampus gitu. Boleh dong. Lebih mesra biar sama pihak kampus dong. lebih enak aja ngobrolnya kayak gitu. Karena penting banget tuh emang dukungan dari kampus kayak Mas Irfan tadi. Dua aja deh harapanku, nggak mau banyak dulu. Tapi semoga itu juga amin. Semoga itu juga tersampaikan. Pokoknya tadi harapan kita masing-masing semuanya semoga tercapai. Amin. Nah, oke, gak kerasa nih Mas Irfan, Mas Bagus, kita udah 1 jam aja. Kita udah di penghujung acara. Terus paling yang terpenting halo Mas. Kenalan sama ketuanya nih. Mas Indra. Aku mau juga pamer calon ketua. Wah, nggak kelihatan. Rame tapi. Nah, ini dia nggak kelihatan. Oh iya, halo. Iya nih. Halo. Tempatnya seru banget. Calon ketua. Di rooftop kayaknya. Ada proyek, Bang. Ada proyek. Iya, di rooftop ada proyek. Keren. Kembali lagi ke Menteng Park. Menteng Park. Kalau gitu makasih buat Mas Irfan, Mas Bagus kesempatannya udah mau ngobrol malam-malam nih sama Mari Belajar Film, kita ngobrol santai. Tadi kita udah belajar banyak deh, kita udah ngobrol banyak tentang screeningan, tentang apa kangen-kangennya kita tentang screeningan, tentang apa sih Cinemaflex, Agrimovie, tentang internal tuh gimana cara melihara efek pandemi juga. Pokoknya sukses terus buat Agrimovie, juga buat Cinemaflex. Semoga pembicaraan ini setidaknya buat kita evaluasi dan terus-terusan ngobrol tentang film kali ya. Sederhana tapi memang harus terus diomongin gitu ya. Oke, nanti live ini bakal kita share juga. Semoga kedepannya kita bertiga bisa kolaborasi, harus ya. Kita kolaborasi. Okay? Harus kolaborasi. Penting. Kita harus bawa Jabodetabek maju. Oke. Ya udah. Berat banget. Kalau gitu. Kayaknya Bogor ini mau jadi Bogor Raya juga, nggak tahu Jabodetabek lagi, nggak tahu. Iya. Boleh lah, nanti kita pokoknya harus kolaborasi lah. Oke, kalau harus banget collab. Buat teman-teman juga makasih tadi udah banyak banget dari teman-teman. Banyak lah pokoknya tadi salam berombak, salam juga. Halo, terima kasih yang udah nonton tadi, udah lumayan banyak karena tadi silih ganti juga. Pokoknya sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Makasih ya sekali lagi Mas Bagus, Mas Irfan. Makasih ini Indra, Mas Irfan. Makasih Mas Bagus, Mas Indra. Bang Fatur makasih dari tadi nonton. Mukni